Aduh, ini gimana sih? Susah banget dari kemarin gak kelar-kelar. Kamu kenapa? Kok kayaknya dari tadi pusing banget? Aku ada tugas, dari kemarin aku bingung cara ngerjainnya. Ah, tugas apa? Tentang hukum kekalahan energi. Oh, hukum kekalahan energi. Yaudah sini aku jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Nadia Putri Gusnarni. Kali ini aku akan menjelaskan materi tentang hukum kekekalan energi, beserta dengan uji kompetensinya. Tetapi ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hukum kekekalan energi. Energi itu selalu tetap. Tidak ada energi yang dapat diciptakan maupun dihilangkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari bentuk energi yang satu menjadi energi yang lain. Jika terdapat energi yang telah terpakai, akan dihasilkan energi dalam bentuk lain yang besarnya sama dengan energi semula. Usaha yang dilakukan oleh benda merupakan hasil perubahan energi potensial sehingga dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan EP1 min EP2. Benda pada kedudukan 1 memiliki kelajuan V1, sedangkan benda pada kedudukan 2 memiliki kelajuan V2. Besar usaha yang digunakan untuk memindahkan benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dapat ditulis W sama dengan EK2 min EK1. Oleh karena W sama dengan EP1 min EP2, persamaannya menjadi seperti yang tertera di atas. EP plus EK didefinisikan sebagai energi mekanik dengan total sistem yang dinamakan dengan EM. Nilai energi mekanik awal dan energi akhir bersifat konstan. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum kekekalan energi mekanik yang berbunyi, pada sistem terisolasi hanya bekerja gaya berat dan tidak ada gaya luar yang bekerja. Energi total mekanik sistem berlaku konstan. Dari pernyataan di atas diperoleh EM1 sama dengan EM2. Selanjutnya ada beberapa penerapan hukum kekekalan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah benda jatuh bebas. Perhatikan gambar 3.13 yang menunjukkan peristiwa benda jatuh bebas. Nah, contohnya adalah buah apel jatuh dari tangkaian ke tanah. Energi mekanik dari apel adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Pada keadaan 1, apel lepas dari tangkai atau titik tertinggi, energi potensial maksimum dan energi kinetik minimum. Pada keadaan 2, apel mulai bergerak turun, energi potensial menurun dan energi meningkat. Pada keadaan ketiga, apel menyentuh tanah, energi potensial minimum dan energi kinetik maksimum. Menurut hukum kekekalan energi, berlaku persamaan berikut. Menurut hukum kekekalan energi berlaku persamaan EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3, EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2 sama dengan EP3 plus EK3. EP1 plus 0 sama dengan EP2 plus EK2 sama dengan 0 plus EK3. Dan selanjutnya gerak ayunan. Pada gambar 3.14 berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Pada kedudukan pertama, bandul melakukan simpangan maksimum, energi potensial maksimum dan energi kinetik minimum. Pada kedudukan kedua, energi potensial menurun dan energi kinetik meningkat. Di titik keseimbangan, tali bandul lurus vertikal ke bawah sehingga energi potensial minimum dan energi kinetik maksimum. Selanjutnya, bandul bergerak meninggalkan titik kesetimbangan menuju titik terjauh dengan energi potensial meningkat dan energi kinetik menurun. Pada kedudukan ketiga, di titik terjauh, energi potensial maksimum dan energi kinetik minimum. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3, EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2 sama dengan EP3 plus EK3, EP1 plus 0 sama dengan EP2 plus EK2 sama dengan 0 plus EP3, EP1 sama dengan EP2 plus EK2 sama dengan EP3. Gambar 3.15 menggambarkan orang bermain ski es. Pada kedudukan pertama, di puncak bukit es, energi potensial maksimum dan energi kinetik minimum. Pada kedudukan kedua, ketika meluncur ke bawah, energi potensial menurun dan energi kinetik meningkat. Pada kedudukan ketiga, berada di titik terendah.
energi potensial minimum, dan energi kinetik maksimum. Menurut hukum kekekalan energi dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu bola dilepaskan dari ketinggian H. Jika percepatan gravitasi dinyatakan G, berapa energi kinetik saat berada di ketinggian sepertiga H? Jadi jawabannya yaitu MGH1 plus EK1 sama dengan MGH2 plus EK2. MGH1 plus 0 sama dengan MG sepertiga H plus EK2. EK1 sama dengan MGH min sepertiga MGH sama dengan 2 per 3 MGH. Jadi energi kinetik saat sepertiga H adalah 2 per 3 MGH. Contoh soal yang kedua, sebuah bola bermasa M dilepaskan dan menempuh lintasan seperti gambar. Jika percepatan gravitasi dinyatakan G, tentukan perbandingan kecepatan bola di titik B dan di titik C. Lalu cara menjawabnya yaitu kalian cari kecepatan di titik B maupun di titik C dengan menggunakan rumus EM1 sama dengan EM2. Lalu cara mencari perbandingan kecepatan di titik B dan C adalah dengan rumus VB per VC sama dengan akar GH per akar 2GH. Sekarang kita masuk ke uji kompetensi. Uji kompetensi yang pertama soalnya yaitu bola bermasa 0,5 kg jatuh bebas dari posisi A seperti gambar di samping. Saat di B, EKB sama dengan 3 EPB. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan bola di titik B sebesar VA sama dengan 0, maka EKB sama dengan 0. EKB sama dengan 3 EPB. EPB sama dengan sepertiga EKB. Maka EPB sama dengan EPB plus sepertiga EKB. 3 EPB sama dengan 3 EPB plus EKB. 4 EKB sama dengan 3 EPB. 4 dikali setengah MVS kuadrat sama dengan 3 MGH. 2 MVS kuadrat sama dengan 3 MGH. 2 VS kuadrat sama dengan 3 GH. V sama dengan akar 3 GH per 2. V0 sama dengan akar 3 kali 10 kali 3 kali 2 per 2. V sama dengan 4 akar 3 ms. Soal yang kedua yaitu bola bermasa 200 gram dilempar ke bawah dari ketinggian 20 meter dengan kecepatan 2 m per s. Jika percepatan gravitasinya 10 m per s kuadrat, energi kinetik pada ketinggian 8 meter adalah... Jawabannya itu EM1 sama dengan EM2, EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2, MG1 plus setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 plus EK2. Sama dengan 0,2 dikali 10 kali 20 ditambah setengah dikali 0,2 dikali 2 sama dengan 0,2 dikali 10 kali 8 plus EK2. Sama dengan 39,2 ditambah 0,4 sama dengan 15,68 ditambah EK2. EK2 sama dengan 39,6 dikurang 15,68. EK2 sama dengan 23,92. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut, bandul matematis berada pada ketinggian 1,2 meter dari tanah saat seimbang seperti gambar di samping. Jika percepatan gravitasi 10 m per s dan cos 45 derajat sebesar 0,7, kecepatan bandul pada titik setimbang sebesar... Jawabannya yaitu 1 min 1 cos 45 derajat sama dengan 1 min 0,7 sama dengan 0,3 m. EMK sama dengan EMB. EPA plus EKB sama dengan EPB plus EKB. EPA min EPB sama dengan EKB. M dikali G dikali HA min HB sama dengan setengah MVB kuadrat. VB sama dengan akar 2G dikali HA min HB. VB sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,3. VB sama dengan akar 6 ms. Jadi jawabannya tidak ada ya yang dipilihan. Soal yang keempat yaitu perhatikan data di atas ini. Kedua benda mula-mula di atas tanah, lalu bergerak dan membentuk gerak parabola dengan kecepatan awal dan sudut elevasi seperti dalam tabel. Jika kedua benda bergerak dalam waktu 0,2 second dan percepatan gravitasi sebesar 10 m per s kuadrat, perbandingan ketinggian kedua benda adalah HA per HB sama dengan dalam kurung F0A dikali sin theta A dikali T min setengah kali G T kuadrat per F0B dikali sin theta B tutup kurung T min setengah dikali G T kuadrat. HA per HB sama dengan 10 sin 37 tutup kurung 0,2 min setengah dikali 10 dikali 0,2 kuadrat per 30 sin 53 derajat dikali 0,2 min setengah dikali 10 dikali 0,2 kuadrat.
HA per HB sama dengan 10 dikali 3 per 5 dikali 0,2 min 5 dikali 0,2 kuadrat per 30 dikali 4 per 5 dikali 0,2 min 5 dikali 0,2 kuadrat. HA per HB sama dengan 5 per 23. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal yang kelima, Hanafi melakukan percobaan dengan susunan alat seperti gambar berikut. Balok kecil bermasa 0,2 kg diberi gaya sehingga bergerak pada lantai licin dengan kelajuan 2 m per s. Balok tersebut akhirnya menumbuk pegas yang memiliki konstanta 3,0 kali 103 n per m. Jika pegas tertekan 1 cm, energi kinetik balok sebesar. Jawabannya yaitu E1 sama dengan E2, setengah mv kuadrat sama dengan EK plus setengah kx kuadrat. Setengah dikali 0,2 dikali 2 kuadrat sama dengan EK plus setengah dikali 3000 dikali 0,01 kuadrat. 0,4 sama dengan EK plus 0,15. EK sama dengan 0,4 min 0,15. EK sama dengan 0,25J. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, penjumlahan energi kinetik dan energi mekanik memengaruhi nilai energi potensial. Kedua, penjumlahan energi mekanik dan energi potensial memengaruhi nilai energi kinetik. Yang ketiga, energi mekanik merupakan perpaduan dari energi kinetik dan potensial dalam sistem yang sama. Yang keempat, energi mekanik pada awal sistem akan sama dengan energi mekanik di akhir sistem. Pernyataan yang benar terkait hukum kekekalan energi ditunjukkan oleh angka. Nah, pernyataan yang benar terkait hukum kekekalan energi ditunjukkan oleh nomor 2, yaitu penjumlahan energi mekanik dan energi potensial memengaruhi nilai energi kinetik. Dan yang ketiga, energi mekanik merupakan perpaduan dari energi kinetik dan potensial dalam sistem yang sama. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Lanjut, soal ke-7, balok bermasa 4 kg meluncur dari puncak bidang miring yang licin seperti tampak pada gambar berikut. Selanjutnya, benda bergerak sejauh 5 meter hingga benda tersebut berhenti. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, besar gaya gesek lantai dengan benda adalah. Diketahui G sama dengan 10 ms kuadrat, H sama dengan 3 m, S sama dengan 5 m. Yang ditanya adalah F gesek. Jawabannya yaitu MGH sama dengan WG, MGH sama dengan FG dikali S. 4 dikali 10 dikali 3 sama dengan FG dikali 5. FG sama dengan 120 per 5. FG sama dengan 24N. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Soal ke-9 yaitu sebuah bola berputar 600 kali setiap menit dengan jari-jari 5 cm. Mula-mula bola bergerak lurus beraturan. Selanjutnya bola menaiki bidang miring hingga bola berhenti. Ketinggian bidang miring saat bola berhenti adalah. Diketahui G sama dengan 10 ms kuadrat, V0 sama dengan 16 ms, dan M sama dengan 100 G. Yang ditanya adalah energi kinetik bola saat setengah tinggi maksimal. Hmax sama dengan V0 dikali V0 per 2G. Hmax sama dengan 16 dikali 16 per 2 kali 10. Hmax sama dengan 24,8 M. H sama dengan setengah Hmax. H sama dengan setengah dikali 12,8. H sama dengan 6,4 M. EK sama dengan setengah dikali MV kuadrat dikali MGH. EK sama dengan setengah dikali 0,1 dikali 16 dikali 16 min 0,1 dikali 10 dikali 6,4. EK sama dengan 12,8 dikurang 6,4. EK sama dengan 6,4 J. Jadi jawabannya yaitu yang A. Soal ke-8, Rina melemparkan bola bermasa 100 gram dengan arah vertikal ke atas. Kecepatan awal bola saat dilempar adalah 6 meter per second. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, energi kinetik bola saat mencapai setengah tinggi maksimal adalah. Yang diketahui yaitu omega sama dengan 600 putaran per menit. Omega sama dengan 600 dikali 2pi per 60. Omega sama dengan 20 pi rad per s. R sama dengan 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2m. Yang ditanya yaitu yang H. Jawabannya yaitu omega dikali R sama dengan akar 2GH per K plus 1. 2pi dikali 5 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan akar 2GH per K plus 1. 10 pangkat min 2 dikali pi kuadrat sama dengan 2GH per K plus 1. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Soal yang terakhir yaitu bola bermasa 0,25 kg berada di titik A, didorong dari gedung dengan ketinggian 8 meter. Kecepatan bola pada saat lepas dari pinggir gedung adalah 4 meter per second. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, kecepatan bola saat di posisi B adalah.
Diketahui FA sama dengan 4 ms, H sama dengan 8, M sama dengan 0,25 kg, G sama dengan 10 M per S kuadrat. Yang ditanya yaitu VB. Jawabannya yaitu VA sama dengan 4 M per S sama dengan VX. Saat di B, bola sudah menempuh ketinggian sejauh 8 dikurang 4 M sama dengan 4 M. VY sama dengan akar 2GH. VY sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 4. VY sama dengan akar 80 M per S. VB sama dengan akar VX kuadrat plus VY kuadrat. VB sama dengan akar 4 kuadrat plus 80. VB sama dengan akar 96. VB sama dengan 4 akar 6 M per S. Sekian video pembelajaran materi tentang hukum kekekalan energi beserta dengan uji kompetensi dari saya. Saya Nadia Putri Gustarni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!